Mami baru banget sampai hotel anak-anak online ya. Tapi berita di luar sana udah pada heboh ya, seakan-akan Mami sudah ditangkap lah ya. Seperti yang diberitakan oleh pihak sebelah, itu dia tanggal 3 udah bawa aja baju yang banyak ya. Lu bakal dipenjara, taruhan nama gue ya. Itu pihak sebelah bilang seperti itu ya. Orang yang tidak bertanggung jawab. Seakan-akan dia yang mengatur kepolisian Republik Indonesia ini. Ingat ya, ini negara-negara hukum, tidak bisa yang namanya orang dikriminalisasi tanpa sebab dan musababnya ya. Dan perlu diingat lagi, ini bukan kasus kriminal yang bagaimana, dalam contoh bukan narkoba, bukan pemerkosaan, bukan segala macamnya, dan bukan pembunuhan, bukan teroris juga ya. Ini kasus entah bagaimanapun Mami nggak tahu kenapa bisa dilaporkan, Mami juga bingung gitu loh. Jadi jangan seakan-akan dibuat ya, mungkin ini kesalahpahaman antara pelapor dan Mami gitu loh ya. Ingat loh ya. Jadi pihak-pihak di luar sana seperti Yolo Babilonia nggak usah menggiring opini ya, ngeframing bahwasanya oh dia itu menjerit-jerit, dia diperiksa penyidik. Emang kau pikir penyidik itu siapa? Setan, hantu, blau gitu. Penyidik itu polisi yang mana polisi itu mengayomi dan melayani masyarakat. Kenapa harus teriak? Kenapa harus menangis? Emang kau pikir aku ini kasus pembunuhan, pembunuhan, teroris apa? Ini kan undang-undang ITE gitu loh. Nggak usah terlalu dilebih-lebihkan, nggak usah terlalu diheboh-hebohkan. Ingat loh, di Jakarta Selatan aja aku menang gitu loh. Jadi nggak usah terlalu berlebihan. Dia nangis, dia telepon Kak Fitri. Sejak kapan aku telepon Kak Fitri? Nggak usah terlalu menggiring opini gitu loh ya. Memframing bahwasannya itu aku di backing. Ingat ya, kalau orang salah itu baru di backing. Kalau orang nggak salah nggak perlu di backing. Aku nggak perlu di backing. Selagi aku di jalan yang benar, satu kata lawan. Tapi sebelum melanjutkan video Mami online ini, Mami ingin mengucapkan sangat-sangat berterima kasih kepada para pihak penyidik yang mana telah memberikan Mami klarifikasi hak jawab atau hak Mami sebagai terlapor ya, untuk memberikan klarifikasinya, dan Mami disambut dan ditangani oleh baik ya. Contohnya Mami haus dikasih minum, Mami lapar diberi kesempatan makan ya, dan tidak dispesialkan juga gitu, tapi setidaknya mereka melayani kita secara baik gitu loh ya. Jadi kalau ada berita-berita di luar sana yang menggiring opini seperti Mami tidak diperlakukan dengan baik, itu salah ya, salah. Dan Mami sangat berterima kasih kepada pihak penyidik Polda Jawa Timur melayani dan memberikan hak jawab Mami, klarifikasi Mami dengan sangat baik. Itu namanya melayani dan mengayomi masyarakat. Love you bapak-bapak. Apakah kalian masih mempercayai omongan A1 itu ya? Coba kalian pikirkan. Pertama, ngomong 3 donatur A1. Kedua, bilang Mami udah balik ke Jakarta tanggal 20 A1. Ketiga, bilang Mami di Bangkok sampai tanggal 7 Desember A1. Ya, segala macamnya semuanya A1, serba A1. Dan sekarang mereka bilang Mami di Polda nangis-nangis menjerit-jerit, bilang lagi A1. Yakinilah apa yang kalian yakini. Kalau memang itu membuat kalian bahagia, yakini gitu loh. Apakah kayak kemarin kalian bilang nanti si Fadel ingat ya tanggal 1 di penjara. Mana? Lalu dia bilang lagi tanggal 3 itu si Isa Zega di penjara A1. Mana? Ini aku di hotel. Udah masih percaya dengan A1? Udahlah kalian para antek-antek ya, para pembenci Mami online, udah ya, kalian cari uang aja. Kalian lawan dulu harta kekayaan Mami online, baru kalian ngomong A1 ya. Cari duit lah yang banyak gitu loh ya. Cari duit gitu. Apalagi si Yolo itu cari duit aja sudah ya. Jangan mikirin Mami online. Mami online, aku baik-baik saja, menikmati hidup yang aku punya. Hidupku sangat sempurna. I'm single and very happy. Lagi ngapain sih? Ya Allah, ada aja ya. Tapi ini video si A1 ini aku mau kirim nih ke Bapak penyidik nih kan.
kok info-info seperti ini kok bisa gitu loh, menggiring opini itu mempermalukan para penyidik loh, nggak bisa seperti ini memalukan para penyidik nih kayak begini-begini, tukang fitnah gitu ya. Nah tapi ini mami sedikit cerita ya, kita case close dulu tuh masalah hoax-hoax yang dilemparkan oleh pihak sebelah, ya bodoh amat ya, sak bodoh teing, yang penting sekarang kalian lihat mami ada di mana, posisinya ada di mana. Jadi intinya adalah apa yang dibicarakan oleh para pihak sebelah termasuk si hidung jambu itu sudah hoax kuadrat ya. Sampai kemarin dia live taruhan kan, minta duit Gi, cepat dia yang taruhan loh, kalian minta duit ya. Nih mami tanggal 3 ini di kamar. No, ada siapa itu? Si Mak Talia. Kok pakai celana ya? Tadi aku ngomong apa tuh sampai lupa ya kan? Tunggu dulu. Nih, ini mami sedikit cerita. Memang kasus mami ini terlalu cepat dan mendadak ya. Dilaporkan tanggal 29 Oktober, lalu dipanggil 1 minggu kemudian. Lalu panggilan pertama dan nggak sampai ke mami ya. Panggilan kedua nyampe sama mami dan panggilannya tanggal 18 dan tanggal 16 mami kan melaksanakan ibadah umroh. Nah, mami berusaha kooperatif untuk datang setelah mami kembali ke Indonesia, yaitu pada tanggal 3 ini dan on time ya. Nah sebenarnya mami pengennya kalau seandainya dipanggil mami langsung datang. Mami selalu dilaporkan manapun pasti mami kooperatif gitu loh. Cuman memang anak-anak online ini terlalu cepat gitu loh. Mami pernah dilaporkan oleh Nikita. Ingat, Nikita pernah melaporkan mami di Polres Jakarta Selatan dan itu prosesnya lama, 2 tahun ya. Mami juga udah ada mami laporin beberapa netizen juga ya. Terus ada juga yang mami laporin, mami nggak perlu kasih tahu ya kalau mami nggak mau hoax apa berkoar-koar tapi nggak ada hasil. Nah, prosesnya itu 2 tahun dulu waktu mami dilaporkan Nikita, akhirnya diproses juga gitu ya. Nah kalau begitu memang mami anggap itu sesuai SOP, walaupun memang mami yang menang ya, alhamdulillah gitu ya. Nah tapi tunggu ya, itu udah tunggulah, mami nggak mau yang namanya gini tahu nggak jadi gitu ya kan, nanti hoax gitu loh seperti yang ono gitu ya. Nah ini mami jelaskan ke kalian gitu loh, maksudnya di sini bukan mami tidak kooperatif kemarin itu, mami kalau dipanggil datang, cuman karena ini terlalu mendadak orang tidak siap gitu loh. Mami pengen deh ya, coba dong mami sih bersahabat ya sama polisi manapun gitu, tapi mami pengen loh seperti ini gitu loh. Kalau seandainya kita melaporkan orang itu cepat diproses loh, nggak perlu berbulan-bulan. Ini nggak nyampe 1 bulan kalau menurut mami ya, langsung cepat diproses. Tanggal 29 itu pelapor melapor ya, tanggal berapa gitu panggilan pertama, panggilan kedua langsung apa gitu. Aduh, kalau bisa mami yang melaporkan di Jakarta Selatan, bapak-bapak penyidik contoh dong, ini Jawa Timur bagus nih, cepat banget tuh ya penyidiknya bekerja gitu ya. Apalagi tadi mami juga di sana juga nggak lama gitu, cepat gitu loh. Nah mami itu senang kayak gitu ya. Maksud mami jangan memandang kita siapa, tapi kalau seandainya mami pun melaporkan harus dengan demikian. Nah nanti mami pulang, mami mau samperin Polres Jaksel, mau cek dulu laporan-laporan mami. Mami kan pernah janji ke kalian, mami mau melaporkan netizen kan. Nah, mami sudah dapat cidukan 2 orang. Nah, mami mohon kepada nanti Polres Jaksel supaya cepat diproses. Mami mau tunjukkan proses seperti Jawa Timur ini. Dan mami sekarang maunya ya begini gitu kerja polisi, kalau memang mau ada dicepat gitu kan, tanpa atensi-atensian. Good job, ya kan? Kami nggak mau mempertanyakan ini kok cepat banget nih di prosesnya, ada apa nih, nggak mau ya, kita nggak boleh bersuuzon ya kan. Nah tapi ini sebagai contoh buat mami nanti kalau mami melaporkan orang, mami bisa bandingkan, Pak tolong dong ini kan lebih cepat nih ya, kayak gitu ya kan. Pokoknya itulah namanya ya. Semuanya kalau ada semua masalah itu pasti ada hikmahnya. Setiap Allah memberikan kita ujian, semuanya pasti ada hikmahnya gitu ya. Tadi juga kenalan sama bapak-bapak penyidik, bapak kanit yang 1, yang 2, kasubnit, semuanya baik ya. Mami acungin jempol 1, 2 juga boleh deh ya. Terima kasih atas memberikan hak klarifikasi kepada mami online terkasih, tercinta, tersayang, dan ter-up to date. Nah, case close ya, ini case close, nggak usah kita bahas lagi, nggak usah percaya hoax-hoax di luar sana lagi. Oke, love you.